Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat ya, dan tetap semangat belajarnya. Siap belajar matematika hari ini? Siap dong. Sebelumnya boleh di-subscribe sama di-like ya. Hari ini Bu Aziza akan menjelaskan tentang jarak titik ke bidang. Oke, disimak. Jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang dinyatakan oleh jarak titik ke proyeksi titik pada bidang. Apa itu proyeksi? Proyeksi dapat diartikan sebagai pencerminan, yaitu pencerminan sebuah titik, garis, atau bidang pada sebuah objek. Nah, objek di sini bisa berupa garis atau bidang datar. Biasanya kalau pencerminan pasti menghasilkan bayangan ya, atau yang kita kenal bayangannya adalah hasil dari proyeksi. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah gambar. Nah, jarak antara titik A ke bidang alfa adalah panjang garis tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Nah, di sini ada A aksen. A aksen merupakan proyeksi dari titik A pada bidang alfa, sehingga jarak titik A ke bidang alfa adalah A aksen. Berarti kuncinya sama ya, seperti dengan saat kita belajar jarak titik ke garis. Jadi cara untuk menentukan jarak titik ke bidang hampir sama dengan jarak titik ke garis, yaitu kuncinya tegak lurus. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan proyeksi titik pada bidang terkait. Jangan sampai lupa ya. Jadi bisa kita cerminkan atau kita proyeksikan pada bidang yang dimaksud. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal satu persatu. Contoh soal yang pertama. Sebuah kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang BCGF. Kita gambar dulu kubusnya supaya kalian punya gambaran di mana letak titiknya dan di mana bidangnya. Ini kubusnya. Dan ini kita tahu titik A ada di sini ya, ini titik A. Terus kemudian bidang BCGF. Nah, ini bidang BCGF. Dan kita tahu bidang BCGF tegak lurus ya. Nah, kubus pasti tegak lurus. Siku-siku ya. Jarak titik A ke bidang BCGF sama dengan AB sama dengan 4 cm. Kenapa bisa dapat AB? Karena AB sudah tegak lurus dengan BF. Jadi AB tegak lurus dengan BF, sehingga AB juga tegak lurus bidang BCGF. Nah, kita lanjut contoh yang kedua. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang BDHF. BDHF sama, kita buat dulu kubusnya. Nah, ini titik A. Kemudian kita buat bidang BDHF. Nah, ini bidang BDHF. Nah, Ibu tarik garis bantu, yaitu garis AC ya. Garis AC. Kemudian titik potongnya Ibu misalkan di sini titik X. Dan Ibu tarik lagi garis tegak lurus dari titik X ke atas. Nah, ini dia siku-siku ya. Berarti jarak titik A ke bidang BDFH adalah ruas garis AX. AX kita tahu, AX ini adalah setengah diagonal sisi AC. Masih ingat ya, panjang diagonal sisi pada kubus rumusnya adalah rusuk akar 2. Berarti setengah rusuknya 4. Ini ya 4 ya, 4 cm. Di sini rusuk akar 2, berarti tinggal kita tambah akar
2,5 diagonal sisi AC, berarti ini dikali. Tinggal kita kali, setengah kali 4 akar 2 boleh dicoret, 2 akar 2. Inilah panjang AX, atau jarak titik A ke bidang BDFH adalah 2 akar 2. Kita lanjut. Contoh yang ketiga, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 4 cm, maka tentukan jarak titik A ke bidang BDE. Sama, kita buat dulu kubusnya. Ini kubusnya, di sini titik A, kemudian ini bidang BDE, dan kita tarik garis bantu dari A ke C. Kemudian ini titik potongnya Ibu misalkan titik P, dan dari P Ibu tarik garis tegak lurus ke E. Kemudian dari A Ibu tarik tegak lurus ke PE. Nah, ini siku-siku ya. Dan di sini Ibu misalkan dia titik T. Biar kalian nggak rumit lihat gambarnya, Ibu tarik keluar segitiganya. Nah, ini segitiganya. Ini E, A, P, dan T. Ukurannya kita masukkan dulu ukurannya. Untuk AP itu adalah setengah diagonal sisi ya. Nah, untuk diagonal sisi kita tahu setengah diagonal sisi rusuk akar 2, rusuknya 4 akar 2. Jadinya ini tinggal dicoret 2 akar 2 untuk AP. Untuk AE dia rusuk yaitu 4, dan EP kita cari dulu EP atau PE ya. Karena ini merupakan segitiga siku-siku di A, maka EP kita cari dengan teorema Pitagoras. Dia sisi miring ya, EP ya. Di 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 pangkat 2 akar 16 ditambah 8 akar 24. Akar 24 disederhanakan menjadi 2 akar 6, berarti EP nya 2 akar 6. Nah, jarak titik A ke bidang BDE merupakan panjang AT, berarti kita cari AT nya. AT kita bisa cari pakai cara saat kita pertemuan kemarin ya, yang jarak titik ke garis, yaitu AP dikali AE per ini AP ya, PE atau EP. AP nya 2 akar 2, AE nya 4, PE nya 2 akar 6. Coret ya. Sisa 4 akar 2 per akar 6. Akar 2 dengan akar 6 boleh dicoret, sisa akar 3 ya. Sehingga hasilnya 4 per akar 3. Dirasionalkan menjadi 4 per 3 akar 3. Nah, kita bahas yang contoh keempat. Sebuah kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak titik F ke bidang ACH. Sama, kita buat dulu kubusnya. Ini kubusnya, di sini bidang, ini titik F, dan ini bidang ACH. Ibu tarik garis bantu dari titik F ke H. Nah, kemudian dari H ke bidang ACH, ke garis AC ya, tegak lurus. Nah, ini Bu misalkan titiknya P. Nah, kemudian dari P Ibu hubungkan ke F, sehingga jadi segitiga PFH. Kemudian Ibu tarik garis tegak lurus dari F ke titik HP. Ini garis HP ya. Ibu tarik garis tegak lurus. Nah, ini siku-siku ya, tegak lurus. Dan Ibu misalkan dia titik T. Nah, biar nggak bingung,
Ibu keluarkan segitiganya. Nah, ini segitiganya. Berarti di sini H, ini F, ini P, dan ini T. Kita tahu, kita cari ukurannya dulu. HF diagonal sisi berarti 4 akar 2. HP dengan PF itu dia sama, yaitu kita cari dulu Pitagorasnya, salah satu saja ya. Nih, FP. Coba perhatikan segitiga yang ini ya. Segitiga, perhatikan segitiga FPB. Ini siku-siku di P. Siku-siku di B ya. Bukan di P ya. Siku-siku di B. Berarti PB itu kan setengah diagonal sisi, berarti 2 akar 2. B ke F itu rusuk 4. Berarti kita bisa cari panjang FP sama dengan FP itu dia akan sama dengan HP, yaitu akar 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. Ini 16, ini 8. Akar 24 disederhanakan menjadi 2 akar 6. Berarti ini 2 akar 6. Nah, dari H ke P juga 2 akar 6. Ini bukan segitiga sama sisi ya. Jadi di sini HT ini tidak pas di tengah-tengah antara HT dan TP. Jadi ukurannya berbeda. Kita misalkan HT itu X ya. Berarti TP-nya 2 akar 6 dikurang X. Kita cari FT-nya. FT kuadrat dari segitiga FTH dan segitiga FTP. Sama ya. Untuk mencari segitiga FTH-nya, dari FT itu adalah 4 akar 2 kuadrat dikurang X kuadrat. Yang FTP 2 akar 6 kuadrat dikurang 2 akar 6 kurang X pangkat 2. Kita jabarkan. Ini 32, ini X kuadrat, ini 24 dikurang, nah ini kita jabarkan 24 4 akar 6 ya, X, dan ini plus X kuadrat. Ini tetap 32 dikurang X kuadrat. Ini habis ya. Nah, berarti tinggal ini min dikurang min jadi plus, jadi 4 akar 6X. Ini min ketemu plus jadi min X kuadrat. Ini juga habis, kita coret. Ketemu 32 sama dengan 4 akar 6X. Berarti X-nya 32 per 4 akar 6. Ketemunya 32 bagi 4 8 ya, 8 per akar 6. Gak perlu dirasionalkan karena kita masih belum selesai. Ketemu nilai X 8 per akar 6. Yang ditanya adalah jarak titik F ke bidang ACH. Nah, ini Ibu pindahin ke sini karena tempatnya tadi nggak muat. Jarak titik F ke bidang ACH adalah panjang FT. Jadi kita tinggal cari FT-nya. Semua ukurannya sudah selesai, sudah ada semua. Berarti FT sama dengan, kita pakai Pitagoras dari segitiga ini ya. Segitiga ini tadi T di sini. F T H. Berarti FT sama dengan akar HF kuadrat dikurang HT
kuadrat. Tinggal kita masukkan angkanya. HF kuadrat 4 akar 2 pangkat 2 dikurang 8 per akar 6 pangkat 2. Ini jadinya 32 64 per 6. Nah, kan bentuknya pecahan. Kalau pengurangan harus disamakan penyebutnya. Ini 6 kali 32 192, 6 ini tetap 64. Sehingga hasilnya 128 per akar 6. Disederhanakan ya. Akar 64 kali akar 2. Ini akar 2 kali akar 3. Coret. Akar 64 8 per akar 3. Dirasionalkan jadinya 8 per 3 akar 3. Inilah jarak titik F ke bidang ACH. Rumit? Ibu punya rumus cepatnya. Untuk soal nomor 3 dan 4. Perhatikan gambar berikut. Nih, perhatikan diagonal ruang AG yang garis biru. Diagonal ruang AG itu AQ sama dengan QS sama dengan SG. Nih ya, ini kan diagonal ruang AG. AQ itu sama dengan QS sama dengan SG, memiliki panjang yang sama. Maka kita dapat mencari jarak titik A ke bidang BDE. Kita gunakan perbandingannya. A ke bidang BDE, dia cuma pakai satu ruas garis, berarti 1/3 diagonal ruang AG, berarti 1/3 rusuk akar 3. Jarak titik G ke bidang BDE, lihat dari G ke bidang BDE dia pakai dua ruas garis. Nih, dua ruas garis yaitu garis QS dan garis SG. Berarti dia 2/3 dari diagonal ruang AG. Nah, kita kerjakan contoh yang ketiga. Jika sebuah kubus memiliki panjang rusuk 4 cm, maka tentukan jarak titik A ke bidang BDE. Ini yang ketiga tadi ya. Berarti yang ini sama. Jadi 1/3, rusuknya 4, akar 3. Karena nggak ada yang bisa dicoret, berarti jadinya 4/3 akar 3. Selesai, cepet ya. Yang keempat, nah ini dia F. Posisi F sama dengan posisi G. Berarti dia butuh dua ruas garis. Sehingga kita pakai yang 2/3 kali rusuknya 4 akar 3. Sama 2 kali 4 8/3 akar 3. Cepat sekali. Jadi yang tadi Ibu jelaskan itu supaya kalian memahami konsepnya. Nah, kalau misalkan nanti membahas soal, boleh kita langsung menggunakan rumus cepatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.